Bismillahirrahmanirrahim. 27 Agustus 2024. Kita berada di ruas jalan Salati Beringin. Di depan kita ini adalah jalan menuju Beringin, Kasango, Krama, dan Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dan di belakang kita ini ke arah sana adalah Desa Salati. Di sini ada gorong-gorong atau dekir yang tidak punya pengaman. Inilah bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu setelah melintasi 4 kali pemilihan bupati. 4 kali janji kampanye untuk membangun jalan ini yang hanya berjarak 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Bobong. Tapi sampai hari ini tidak pernah diaspal. Cuma 23 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Hari ini kita akan bergerak menuju ke Desa Keramat dan Bobong. Dan kita akan menyaksikan bagaimana penderitaan masyarakat di jalan berlumpur ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda, ke seluruh nomor WhatsApp di grup Anda, nomor WhatsApp grup di handphone Anda, dan sahabat-sahabat Anda dimanapun mereka berada. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Beginilah penderitaan warga Kabupaten Pulau Taliabu pada ruas jalan Ledeng Gele Beringin. Di sebelah timur ini, timur laut adalah Gele Lede, dan di sebelah sana, barat daya dan selatan itu adalah Desa Beringin Jaya. Di depan sana simpang 4 Desa Beringin Jaya sudah semakin dekat. Jalannya sangat berlumpur sekali. Yang ini ke arah Desa Salati. Sangat berkolam. Tepat di depan Istana Roman. Istana Roman atau Istana Ulan ini, saya lupa namanya ini. Seperti ini kondisinya. Ya, beginilah nasib masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Di depan kita ini adalah jembatan Air Waihai atau jembatan Desa Beringin Jaya. Di balik bukit ini adalah, ini jembatan berbentuk bukit, dan di baliknya adalah Desa Beringin Jaya. Lihat, masyarakat terpaksa harus melintasi jembatan darurat karena jalan raya ini tiap hujan tergenang air dan berlumpur. Tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Hari ini rombongan calon bupati dari pasangan Abdi sedang menuju ke kantor KPU. Ini iring-iringan tadi start dari Desa Keramat menuju ke kantor KPU di Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Melintasi genangan lumpur. Sudah 4 kali pemilihan bupati, jalan ini masih seperti ini. Sungai ini tiap kali hujan menggenangi jalanan dan merusak jalanan ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Rombongan harus melintasi genangan sungai pada ruas Tilong Bobong karena tidak pernah dinormalisasi, dibiarkan saja air ini mengalir di jalan protokol
dari Kota Bobong menuju kantor Bupati Pulau Taliabu. Ini adalah rombongan iring-iringan calon Bupati Abdi, pasangan Abdi, Abidin Jawa dan Deddy Mirza. Rombongan calon Bupati Abdi sudah melintasi depan kantor orang Kota Bogor. Rombongan sudah mendekati kantor KPU Pulau Taliabu. Kita berada di depan lapangan bola kaki Kota Bogor. Di kantor PLN Kota Bogor, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jalan protokol menuju ke pasar tradisional Desa Wadi. Ini Madrasah Sanawiyah Desa Bogor, Madrasah Sanawiyah swasta. Madrasah Sanawiyah ini berada di Desa Anggile atau Desa Wadi, Kecamatan Kalibaru Barat. Suasana Kota Bobong di kala musim hujan seringkali ada genangan air seperti ini. Di lorong di mana dalam sana banyak pejabat dan kantor kecamatan Taliabu Barat, tapi tergenang oleh air. Ini rumah pribadi salah seorang anggota DPRD Pulau Taliabu dari Partai Golkar. Rombongan sudah melintas di depan Bank BPD Maluku Utara, cabang Bogor. Abdi untuk Taliabu Emas. Abdi maju melalui jalur independen karena selama 21 tahun Sula dan Taliabu dipimpin oleh partai politik tidak ada perubahan, bahkan di dalam sering terjadi genangan air, banjir, dan banyak jalan yang berlumpur putus total. Di sini ada rumah mewah para penguasa-penguasa Taliabu, memperkaya diri, mempermewah rumah pribadi, tapi jalanan kasihan. Ya, di depan rumah-rumah mewah ini, ada rumah mewah, di depannya jalannya rusak, aspalnya hancur karena cara membangun jalan yang tidak sesuai dengan perencanaan yang benar, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu teknik bangunan yang benar.
sana adalah kantor Polsek Kalebo Barat, Polsek tertua di Pulau Taliabu. Lihat sini ada genangan air di depan rumah mewah para penguasa Taliabu yang sudah 21 tahun menguasai Sula dan Medan. Ini kantor Kementerian Agama tertua di Pulau Taliabu. Kantor KUA berdampingan langsung dengan kantor Polsek Kalebo Barat, Polsek tertua di Pulau Taliabu. Ya, rombongan telah tiba dan kita akan mencari tempat parkir. Rombongan Haji Abidin Jabar dan Deddy Mirzan sudah berada di kantor KPU Pulau Taliabu. Ya, rombongan sudah berada di depan pintu kantor KPU. Suasana di dalam kantor KPU Pulau Taliabu. Silakan. Nah, masuk. Silakan. Tambah lagi, 2 lagi. Sudah 9, 10 kelas. 10, berapa lagi? Siap. Suasana pendaftaran pasangan abdi di kantor KPU Pulau Taliabu. 27 Agustus 2024. Lampu mati. Ya, begitulah keadaan Pulau Taliabu. Lampu mati-mati, jalan juga berlumpur, jembatan banyak putus. Dan yang kami banggakan, para tamu undangan yang berbahagia. Acara yang pertama diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu dan seluruh anggotanya. Yang terhormat Ketua Bawaslu dan anggotanya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat dan spesial kepada pasangan bakal calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu periode 2024-2029 yang alhamdulillah pada pagi hari ini akan melaksanakan tahapan pendaftaran pada momentum pilkada serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bugar, sehingga insya Allah tahapan pendaftaran ini bisa berjalan dengan lancar. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Kamu hadirin yang terhormat, kami memperkenalkan kandidat kami bakal calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu
dari jalur perseorangan, yaitu Bapak Haji Abidin Jabar selaku bakal calon bupati. Kepada Bapak, beliau adalah seorang politikus, adalah seorang politisi yang sudah berpengalaman, dan kami mengenal beliau sebagai seorang figur yang bersih. Kemudian begitu juga dengan saudara bakal calon wakil bupati dari jalur perseorangan, yaitu Bapak Deddy Mirzan. Beliau juga adalah seorang politisi yang duduk di sampai hari ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, dan dengan syarat-syarat dari untuk memenuhi persyaratan pencalonan bupati ini, sementara proses pengunduran dirinya sudah dalam proses. Kemudian dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan suatu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara, baik itu KPU Kabupaten Pulau Taliabu dan PPK serta seluruh jajarannya yang PPS yang ada di bawah, yang telah bekerja semaksimal mungkin dalam melaksanakan verifikasi faktual, di mana data kami di angka 5.000 lebih. Itu alhamdulillah dengan hasil akhir yang dimana kami selaku kandidat bakal calon bupati ini yang sebesar-besarnya, juga kepada Bawaslu dan seluruh jajarannya sampai tingkatan bawah yang telah mengawal sehingga proses verifikasi faktual itu berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada hal apapun di dalamnya, semua berjalan secara natural, normal, dan alhamdulillah kami di dalam pasangan ini lulus di verifikasi tahap pertama sesuai dengan target awal kami selaku bakal calon bupati. Kemudian dalam kesempatan kali ini kita mengharapkan pemilu yang mengedepankan konsep gagasan dan meminimalisir benturan-benturan fisik, karena yang akan dirugikan adalah kita semua selaku warga masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Maka kami secara internal di tim perseorangan di Abdi menghimbau kepada seluruh tim relawan dan simpatisan untuk memberikan edukasi politik, konsep-konsep gagasan, di mana visi misi kita adalah menjadi pedoman awal untuk kita melakukan gerakan perubahan untuk kebaikan Kabupaten Pulau Taliabu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari LO Calon Perseorangan. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya penyerahan persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati oleh LO Calon Perseorangan terusul kepada Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Mohon berkenan LO Calon Perseorangan agar mengambil tempat yang telah disediakan, dan dengan hormat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu mengambil tempat yang telah disediakan.
Ketua dan LO dipersilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan bakal calon bupati serta didampingi oleh calon wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu beserta seluruh anggota yang kami hormati, Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu beserta anggota, rekan-rekan dari sekretariat KPU, Bapak Elo, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Patut kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberikan kita kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dan dia akan mencabut kekuasaan dari tangan yang kehendaki. Dia memberikan rezeki yang tanpa terbatas, menghidupkan dan mematikan. Berkat limpahan tahu dan hidayahnya, pada kesempatan ini kita diberi kekuatan dan kesehatan hingga kita hadir di tempat ini dalam rangka pendaftaran bakal calon bupati perorangan Kabupaten Pulau Taliabu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami selaku calon perorangan dalam proses mengikuti tahapan pemenuhan kebutuhan dari proses awal, saya atas nama calon bupati perorangan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen, khususnya stakeholder pemilu, itulah KPU dan anggota dari Bawaslu, karena kami sangat merasakan bahwa dalam proses tahapan ini luar biasa profesionalisme yang dibangun oleh anggota KPU. Profesionalisme yang telah dijaga oleh anggota KPU dan anggota, begitu pula Bawaslu, karena begitu banyaknya serangan yang ditujukan kepada calon independen, tetapi karena kita semua bermain pada aturan main yang berlaku, maka semua itu adalah yang berjalan dan normal. Andai kata bapak-bapak sebagai penyelenggara berada pada tertentu, maka tentu itu akan bagus. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sangat berharap semua komponen-komponen yang terkait dengan pemilu ke depan, profesionalisme bapak-bapak tetap dipertahankan, ditegakkan. Kita tidak minta dibutuh dia, tapi yang pasti kalau bapak-bapak menegakkan aturan, berarti kita semua komponen sudah merasa terbantu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami maju menjadi Bupati Pulau Taliabu dengan niat tulus dan ikhlas untuk membangun negeri, menjadikan Taliabu menjadi Taliabu emas. Taliabu emas itu singkatan dari energi, makmur, adil, dan sejahtera. Semua yang dinamika yang terjadi 10 tahun yang
kita akan coba menjawab semuanya, baik infrastruktur jalan, kesejahteraan pegawai, kesejahteraan masyarakat melalui kami ada programnya, program Sambil Sade 1 miliar 1 desa, dan program-program lainnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali sekilas itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Wakil bisa tambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kami bisa sampai di tempat ini, bertemu dengan semua penyelenggara yang telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Seandainya semua berjalan tidak normal, pasti kami tidak akan berada di sini. Tapi karena semua telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, sekalipun sampai hari ini masih banyak isu yang berkembang lapor sana sini, tapi kami yakin dan percaya semua akan berlalu. Semua akan berlalu dan indah, dan kita semua akan bertemu, dan kami pastikan dan kami yakin dan percaya di tanggal 27 November nanti kami akan ada di dalam kertas suara yang akan saudara-saudara sekalian lihat. Kalau memang kami adalah yang terbaik, kalau saudara-saudara semua yakin kami adalah yang terbaik yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan di negeri ini, marilah kita semua bersama-sama dalam gerbong perubahan dan perbaikan untuk negeri ini. Jadi saya kira karena ini adalah pertemuan kita yang perdana, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami tutup, kami mohon doa sehingga gerak langkah kami ke depan, karena kami sangat yakin bahwa kami ditakdirkan memimpin kalian ke depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Yang kami hormati bakal pasangan calon perseorangan Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Saudara Abidin Jabar Esa, dan yang kami hormati bakal pasangan calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Dedi Mirjan, yang kami hormati LO bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, yang kami hormati para anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang berkesempatan hadir pada hari ini. Saya mulai dari sebelah paling ujung, Rohan Muksin, silakan berdiri. Husain Samole, silakan berdiri. Ibu Fatmawati, silakan berdiri. Pak Raudi Fataruba, silakan berdiri. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu yang berkesempatan hadir pada hari ini bersama Sekretariat Bawaslu, dan yang saya hormati teman-teman Sekretariat KPU Kabupaten Pulau Taliabu yang berkesempatan hari ini, terkhusus Pak Sekretaris baru saja tiba tadi dari Ternate. Yang kami hormati teman-teman media
yang berkesempatan hadir untuk melakukan peliputan terkait dengan pendaftaran pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan, terutama adalah nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka untuk hadir pada pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati yang pada hari ini mendaftarkan pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Sebagaimana kita ketahui, pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diatur dalam PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Mulai pendaftarannya dimulai pada tanggal 27 sampai 29 sesuai yang ditentukan dalam PKPU 8 tahun 2024. Kemudian dirubah dengan PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wali kota. Atas perubahan ini kami mengacu kepada keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin nomor 60 dan nomor 70 terkait dengan calon dari partai politik yang tidak memiliki kursi namun beroleh suara sah 25%. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati perseorangan adalah menyampaikan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon. Untuk itu dalam kesempatan ini yang kami jadikan ukuran hanya satu, apakah dokumennya sudah lengkap atau belum. Dan berdasarkan penyampaian dari tim verifikator kami, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu melalui silon kada dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dinyatakan lengkap. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dihormati, kami menyampaikan terlebih khusus kepada bakal pasangan calon perseorangan Saudara Bidin Jabang SH dengan Dedi Mirjan sebagai wakilnya, bahwa bakal pasangan calon tersebut untuk pemeriksaan kesehatan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Haji Hasan Basori atau Rumah Sakit Umum Ternate yang kemarin kami sudah survei dan kami sudah tetapkan melalui berita acara. Dan terkait dengan rangkaian pemeriksaan kesehatan akan dipimpin oleh tim pemeriksa kesehatan, dalam hal ini adalah dokter, calon bupati dan wakil bupati di Rumah Sakit Umum Ternate pada mulai pada tanggal 27 sampai 2 September. 27 Agustus itu untuk bagi kabupaten yang terdekat. Dalam hal ini adalah Kota Ternate, kemudian Kota Tidore. Kalau kita itu pemeriksaan terakhir, bukan berarti terakhir itu kita diperlakukan demikian, tapi kita punya waktu. Kalau kita ambil di hari pertama, katakan di tanggal 27, secara otomatis Bapak Ibu calon bupati dan wakil bupati jelas tidak akan memiliki waktunya, sehingga kita ambil pada tanggal 31 sampai tanggal 2 September, 31 Agustus sampai 2 September.
Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila pelayanan kami kurang berkenan, dan tentu saja kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita, silaturahmi kita, dan semoga apa yang kita kerjakan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan kepemilikan di daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Mohon tambahan Bapak Ibu sekalian, doa semoga senantiasa kami para penyelenggara pemilu diberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Kenapa kami sampaikan demikian? Kami penyelenggara ini biasanya dicurigai, kata kasarnya seperti itu. Jadi kami diberi itu. Ada 3 hal yang kami minta, adalah kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Kami sehat, kami kuat, dan kami sabar. Demikian, terima kasih yang saya akhiri. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Riau. Para tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mewakili KPU Kabupaten Pulau Taliabu, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan foto bersama pimpinan KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan bakal calon bupati dan wakil bupati. Kepada bakal calon bupati dan wakil bupati mengambil tempat di depan. Kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu mengambil tempat di depan. Ibu di tengah, ibu di salah. Sudah. Bapak pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk kembali ke tempat, dan ketua dan anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk kembali ke tempat. Prosesi pendaftaran kandidat calon Bupati Pulau Taliabu Aldi dinyatakan selesai. Selanjutnya jabat tangan untuk kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu dan bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Dan dilanjutkan dengan melakukan konferensi pers di halaman kantor KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Mohon dengan hormat ketua dan anggota KPU menempati tempat di depan, dan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk menempati tempat di depan. Terkait dengan tahapan pendaftaran tadi, terima kasih. Tahapan pendaftaran luar biasa. Sambut sekali.
punya KPU. Jadi Khususnya KPU atau Bawaslu. Respon dan sambutannya yang luar biasa. untuk syarat administrasi pendaftaran yang Alhamdulillah dia lengkap, terpenuhi dan lengkap. Sekarang ya kan dari hasil verifikasi dari KPU berdasarkan syarat yang dimasukkan sudah tadi disampaikan yang selanjutnya apa yang menjadi harapan ibu berarti tapi paslon perseorangan hari ini dalam hal ini Pak Abilin Jabah dan Pak Edi Fidir. Ya, pertama kami sangat berharap bahwa semua komponen stakeholder penyelenggara pemilu dia tegakkan aturan berlaku jujur sebagaimana yang telah kita lewati. Karena kami anggap bahwa semua komponen yang terkait dengan proses stakeholder penyelenggara pemilu begitu tegaknya aturan, sehingga perjalanan yang kami lalui kami merasa bahwa betul mereka tegakkan aturan. Ya, saya tambahkan. Jadi kita berharap nanti masih ada tahapan sampai tanggal 23 nantinya penetapan. Apabila semua berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, insya Allah dan kami percaya dan yakin bahwasanya kami juga nantinya akan masuk dan ditetapkan sebagai calon kepala daerah Pulau Taliabu tahun 2024. Kan ada di beberapa waktu terakhir ada laporan terkait dengan dugaan penjatuhan dan lain sebagainya, kan baik itu di Bawaslu maupun di Polres sendiri. Apa yang menjadi tanggapan paslon perseorangan? Saya pikir itu dinamika dan saya pikir dari pihak penyelenggara telah meresponi dan tetap tadi bahwa mereka kembalikan kepada peraturan perundang-undangan karena kita tidak boleh keluar dari peraturan perundang-undangan. Makanya kita sebagai calon merasa bahwa seluruh proses ini dia berjalan tegak lurus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perundang-undangan. Dan kami sangat berdoa kepada seluruh komponen masyarakat Taliabu, mari kita bahu-membahu mendukung pasangan ini karena itu kami ingin membangun negeri ini. Iya, terima kasih dan saya menghimbau kepada seluruh komponen, khususnya para pendukung, para relawan, para simpatisan untuk tidak menyebarkan hoax, kampanye yang damai, kampanye yang sejuk. Semua manusia pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Mari kita kampanye yang lebih familiar, lebih cerdas, memberikan pendidikan politik yang baik buat masyarakat. Mungkin Pak Wakil. Iya. Jadi sini pertama-tama hari ini Taliabu telah mekar. Ini tidak terlepas dari perjuangan AHM Ahmad Hidayat Mus sebagai Bupati Sulau Taliabu pada saat itu. Tentunya setelah dimekarkan Taliabu ini, marilah kita sama-sama hari ini kita memasuki pesta demokrasi untuk tahun 2024 dengan damai, tanpa saling menyerang pada pasangan manapun. Ingat, kami dan pasangan lainnya nanti yang akan ikut mendaftar adalah putra dan putri terbaik daerah ini. Dan tujuan dimekarkan suatu daerah adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di daerah ini. Marilah kita hilangkan kelaparan, marilah kita hilangkan ketakutan pada masyarakat, karena tujuan pemekaran adalah itu yang sesungguhnya. Bagaimana caranya saya katakan bahwasanya hilangkan kelaparan itu? Ketika masyarakat sudah terpenuhi semua, daripada rezekinya dicari dengan gampang, mau ke Lede mau kemana saja, mereka hilangkan rasa ketakutan, tidak takut bahwasanya ketika kita ke Lede di Erlise sana kita akan terhambat segala macam. Jadi kalau kami dari Abdi insya Allah akan mengutamakan
dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan ini. Dan kami targetkan di Abdi ini akan kami lakukan pembangunan tanpa menguras APBD. Kami yakin dan percaya kemitraan nantinya kami dan kementerian akan kami lakukan demi pembangunan Taliabu. Karena kalau kita mau berharap pada APBD, Taliabu memang sangat kecil. Jadi di sini kita akan ada kemitraan nanti sampai ke pusat, kemudian juga ke provinsi nantinya. Intinya kami ingin melihat perubahan dan perbaikan untuk negeri ini. Terima kasih. Ya, konferensi pers pasangan Abdi dinyatakan selesai. Ini adalah jalan raya menuju ke Taliabu Utara, ke Desa Keramat, ke Desa Nggele, Lede, Gela, Samuya, dan sekaligus kalau lurus jalan protokol ini tembus ke kantor bupati yang ada di bukit ini. Nah, sekarang ada sungai karena tidak dinormalisasi. Maka sungainya masuk di jalan raya, jalan protokol ini. Jalannya memotong jalan protokol, jalan aspal ini. Mengalir terus menuju ke sana. Dan sampai hari ini, 27 Agustus 2024, kondisi ini dibiarkan saja seperti ini tanpa ada kepedulian dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu. Perlu kita sadari bahwa Pemda Pulau Taliabu dipimpin oleh seorang bupati bernama Alien Mus. 2 periode jadi bupati dan saat ini calon gubernur Maluku Utara. Cara kerjanya di Pulau Taliabu seperti ini. Ini harus menjadi perhatian bagi segenap masyarakat Maluku Utara. Saat ini kita berada di ruas jalan Bawang Beringin. Beginilah kondisi jalan Bawang Beringin seusai hujan deras. Air mengalir di atas jalan aspal. Karena jembatan yang ada di sini, namanya jembatan Daluma atau air Daluma, itu tidak mampu menampung debit air. Jalan ini membelah hutan mangrove, tapi timbunannya tidak dalam. Seperti ini kondisinya, air mengalir di permukaan jalan aspal. Luapan air Daluma. Ya, satu motor mengalami mati mesin. Suasana jalan raya antar kecamatan ruas Bawang Beringin kali ini tenggelam. Motor tidak satupun yang bisa melintas. Dan ini terpaksa kita harus menunggu sampai malam ini. Atau terpaksa harus naik rakit ini. Kasihan nasib. Saat ini banyak masyarakat terjebak banjir akibat luapan air Beringin. Sudah 4 kali pemilihan bupati di tempat ini, ruas Liandata Bawang atau di air buah, tidak pernah dibangun jembatan atau aliran air atau drainase. Di tempat ini harus dibangun aliran air atau got atau kanal dengan besar atau mulutnya seluas 5 meter. Di lebarnya kanal itu harus minimal 5 meter atau 10 meter ini. Karena ketika banjir begini besar sekali airnya. Ya, atau harus
kanal selebar 20 meter ini. Karena ketika banjir ini tenggelam semua jalanan di sini. Ini semua terjebak. Terpaksa karena banjir. Nanti Pak nanti berlaku kesalahan kita yang sering Alhamdulillah ada solusi naik rakit Catamaran menuju ke Desa Salati. Berhubung karena banjir bandang melanda ruas jalan Bawang Beringin ini, Desa Bawang ini, pantai Desa Bawang. Kita tidak bisa melintas di jalan raya antar kecamatan menuju ke Kecamatan Talawa Barat Laut Desa Anggele, berhubung banjir bandang di air Waibuah. Waibuah meluap. Luapan air Beringin itu masuk di Waibuah dan membuat jalan tenggelam. Semua orang terjebak dan beristirahat di Desa Bawang ini. Ya, cuma diajak naik rakit tidak mau, ya gitu saja naik rakit ini. Naik rakit Catamaran menuju ke Desa Salati. Beginilah sarana transportasi di Kecamatan Talawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Baru matahari sudah mau hampir tenggelam lagi. Sudah makin redup, makin senja. Akibat karena akses jalan yang tidak diperbaiki. Sudah 4 kali pemilihan bupati, jalan raya masih terputus total. Saya di sana, mau di sana tidak tahu jalan. Boleh saya di sana, kalau tahu jalan saya di sana. Jadi ini adalah Pulau Galuma, pulau yang sangat eksotik. Seharusnya bisa dikembangkan menjadi taman wisata pantai atau wisata karang. Kita akan menuju ke arah utara, atau arah barat laut, lalu ke utara dan masuk di Hall Desa Salati. Pulau Galuma ini terletak di depan Desa Bawang. Terpaksa kita harus menyeberang menggunakan rakit Catamaran akibat karena banjir bandang menenggelamkan jalanan antar kecamatan ruas Bawang Beringin. Selatan namanya Selatan.
pantai Desa Bawang Selimi, selatan Cirebon. Karena di depan sudah rumah ini sangat hari ini akan dulu. Dua jenis motor yang dimuat. Di depan ini muara air Sriwijaya. Suasana makin gelap. Kita baru berada di depan muara Sungai Sriwijaya. Matahari sudah tenggelam. Depan ini adalah Desa Limbo. Motor dimuat. Rakit katamaran. Ini pertemuan air tawar dengan air laut. Air tawar, air Sungai Sriwijaya yang sedang banjir. Karena baru gedung, masih malam, masih gelap. Kita sudah berada tepat di depan muara Sungai Sriwijaya atau istilahnya air Sriwijaya. Di kejauhan sana sudah terlihat tower Telkomsel yang ada di desa Gedeon. Kita akan menuju ke Desa Selati baru mendarat di desa ini. Ujung paling jauh sana adalah Desa Lede. Matahari sebenarnya belum tenggelam, masih ada warna merah di ufuk sebelah barat dan garis-garis cahaya matahari. Tapi sebagian orang mengatakan sudah masuk waktu maghrib, padahal ini sebenarnya belum. Waktu maghrib masih sebentar lagi, ini masih waktu asar karena matahari belum mulai tenggelam. Sebagian besar orang saat ini sudah, kalau di bulan Ramadan, di bulan puasa ini mereka sudah buka puasa, padahal belum saatnya. Cahaya matahari masih ada. Pancaran cahaya matahari ke permukaan, matahari belum tenggelam. Buka puasa atau sholat maghrib dilakukan ketika benar-benar cahaya merah disebut para setelah hilang sejarah. Tower Telkomsel sudah kelihatan. Fungsi layar nampaknya sudah jelas. Karena sudah menjelang malam, video kita akhiri dulu dan kita di hari ini dalam rangka mengantar pasangan api di kantor KPD Kota Pulau Sariabu
Demikian, selamat.